Teman-teman, videonya silakan ditonton ya, biar bisa ngecek yang sudah datang, yang sudah join, dan yang belum. Ya. Sudah 17 yang gabung. Tania, videonya di-on-kan, Nak, Tania. Indi, Adila, Obed, Aurel, Davi. Videonya di-on-kan selalu ya. Oke, Irsat sudah ikut gabung. Oke, dikasih Ustazah waktu 1 menit lagi untuk gabung. Oke, alhamdulillah sudah mulai banyak, sudah kurang sedikit yang belum join. Bisa dengar suaranya Ustazah dengan jelas? Bisa. Oke. Baik teman-teman, bisa dimulai Ustazah ya? Siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, Ustazah absen dulu ya. Aska izin teman-teman karena untuk persiapan milad. Irsyad, anak Irsyad. Ya. Raka. Raka. Misbah. Hadir. Oke. Aira. Hadir Us. Oke. Silvi. Delta. Hadir. Nah, Devo. Elva. Oke, hadir. Fadila. Hadir Us. Oke. Indi. Ya. Hawas. Ya. Fitra. Belum ya. Davi. Hadir. Ariza izin ya persiapan ya, hadir. Balkia. Hadir. Ya. Ilham. Masuk ya. Kami. Hadir. Nah, kalau di absen boleh di-on-kan ya. Zahidi. Hadir. Narisa.
Hadir. Aurel, Hadir. Kamila, Hadir. Obed, Hadir, Us. Tania, Hadir, Us. Yudis. Hadir, Us. Oke, semangat semua ya, masih semangat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Kenapa kok kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan? Halo? Ada yang bisa menjawab? Davi, kenapa Davi? Tidak. Halo. Ya, kenapa kok kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan? Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Tanggal berapa? 17 Agustus. Betul, 17 Agustus. Oke ya. Kita menyanyi, mikrofonnya di-on-kan semuanya sambil mengepalkan tangan, ya, digerakkan bersama-sama. Oke, kita share screen ya. Lagu Kemerdekaan Negara Indonesia. Bentar ya. Oke. Agustus tahun Tangannya diangkat. Ya. Oke. Ya. 11 Agustus tahun 45. Ikut semua. Dari jam bangsa Indonesia merdeka kita selama ya. Semangat suara. Sedia bela negara. Tahun 45.
Merdeka semua hidung benar Ya. tetap Ya. Membela ya. Ya, merdeka. Suaranya. Merdeka, merdeka. Selama hayat masih dikandung pada negara Indonesia kita. Oke, terima kasih semuanya. Masih semangat? Oke, teman-teman, masih semangat semuanya ya? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ustazah minta tolong selama pembelajaran ya, mikrofonnya di-mute. Baru kalau Ustazah bertanya, kalian mau menjawab, boleh di-on-kan. Paham? Paham. Ya, oke. Selama pembelajaran silahkan di-mute terlebih dahulu. Nanti kalau menjawab pertanyaan Ustazah, boleh di-on-kan. Terima kasih. Oke, teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini, Ustazah mau menayangkan sebuah video. Ya, sebuah video yang bisa terjadi di bumi kita pada saat tertentu dan sangat cukup mengerikan. Kenapa kok cukup mengerikan? Kita lihat. Ya, minta tolong saya mau kok. Nah, ini Ustazah punya video. Kalian lihat video apakah ini? Baru saja terjadi puting beliung. Cuaca buruk dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan peristiwa alam terjadi di wilayah ini. Angin kencang buruk, peristiwa alam seperti badai, banjir maupun puting beliung hampir sering terjadi melanda negeri ini. Kejadian angin puting beliung baru-baru ini juga terjadi melanda wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Dan sobat angin puting beliung atau lesus menerjang desa Sragen, Kecamatan Culuri, Kabupaten Banyuwangi. Angin puting beliung kali ini menerjang bangunan seperti rumah, warung, dan toko milik warga. Terjangan angin puting beliung tersebut membuat warga khawatir karena bisa merobohkan teras rumah maupun dapur. Angin puting beliung kali ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat pada Jumat 5 Februari 2021. Kejadian itu pun membuat warga sekitar langsung menyelamatkan diri. Selain itu, puting beliung juga menerjang pasar yang pada saat itu sedang ramai oleh pengunjung. Angin puting beliung itu terjadi dengan singkat sekali dan menuju ke arah timur. Atap-atap rumah warga pun dibuat bertegangan. Angin tersebut terlihat berputar-putar hingga membuat warga segera khawatir dan ketakutan. Wah, mengerikan sekali ya saudara. Besok akibat kejadian ini terdapat puluhan rumah warga yang mengalami kerusakan terutama di bagian atap dan beberapa atap rumah warga juga ada yang terlempar hingga puluhan meter. Beberapa warga sekitar Pasar Seragen juga mengaku hampir tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang tersebut. Tak hanya itu saja, saking kencangnya angin menerjang hingga merobohkan pagar rumah milik warga. Angin puting beliung kali ini terjadi diiringi dengan turunnya hujan dan terjadi relatif sangat singkat. Warga sekitar pun merasa ketakutan karena ini terjadi untuk yang ketiga kalinya, karena sebelumnya puting beliung juga pernah menerjang wilayah tersebut pada tahun 2004 dan tahun 2010. Oke. Teman-teman, kira video apa tadi yang sudah di-share Ustazah? Halo, video apa yang sudah di-share Ustazah?
Kalau mau menjawab bisa di-on-kan mikrofonnya. Oke, Ustazah tanya aja sama Mas Dani. Video apa tadi yang ditayangkan Ustazah? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya, jadi yang ditayangkan Ustazah tadi video apa? Ada yang tahu, Davi? Video puting beliung yang terjadi di Banyuwangi. Nah, itu adalah salah satu contoh peristiwa kerusakan alam, ya. Jadi hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang lingkungan di sekitar kita dan komponen-komponennya, serta kerusakan alam yang terjadi di bumi kita baik secara alami maupun karena aktivitas manusia, ya. Baik. Untuk lebih jelasnya, ya, Ustazah akan menayangkan PowerPoint-nya, Ustazah. Ya, sambil disimak. Ustazah akan menayangkan PowerPoint-nya, Ustazah. Nah, lingkungan sekitar dan kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi kita. Bisa lihat PowerPoint-nya, Ustazah? Bisa? Oke. Ya. Bisa. Lingkungan sekitar kita. Pertama kita harus tahu apa sih itu lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung, ya. Yang ada di sekitar kita. Kalau sampean tinggal di rumah namanya lingkungan rumah, ya. Kalau sampean lagi bepergian ikut ayahnya pergi ke sawah, berarti lingkungan sekitarnya adalah lingkungan Sawah. sawah. Oke, good. Nah, sekarang kita akan belajar komponen-komponen lingkungan. Komponen lingkungan ada berapa, anak-anak? Wah. Ada dua. Ada apa dan Dua. ada apa? Biotik, abiotik. Oke, good. Biotik. Ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu apa? Segala sesuatu yang hidup. Hidup. Sesuatu yang berhubungan dengan makhluk Sesuatu hidup. yang hidup, contohnya. Hewan. Hewan. Ya, oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Yang selanjutnya ada lingkungan Abiotik. Apa itu abiotik? Komponen makhluk hidup. Komponen makhluk tak hidup. Ya, ada apa saja itu? Air, tanah, batu, udara. Nah, teman-teman, lingkungan biotik dan abiotik ini saling berhubungan, ya, berhubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lainnya. Nah, ini contoh lingkungan biotik. Ada apa saja itu, Aurel? Ada apa saja lingkungan biotik itu yang ditayangkan Ustazah? Ayam. Ayo, yang lain bisa membantu menjawab? Jamur. Ayam. Jamur, ayam. Rumput. Jamur. Pintar. Ini komponen biotik, komponen yang hidup. Selanjutnya ini komponen abiotik. Ada apa saja ini? Batu, tanah, air, matahari, air. Ya, kita membantu Ustazah untuk menjawab, ya. Ada matahari, ada udara di sekitar kita, ya, yang mengandung oksigen yang kita hirup. Ada air, sumber kehidupan, ada batu, dan ada tanah. Nah, selanjutnya teman-teman, lingkungan di sekitar kita itu juga terkadang mengalami kerusakan lingkungan, ya, akibat
gejala alam maupun akibat ulah manusia. Iya. Ya? Nah, ada dua macam, ada gejala alam, ada ulah manusia. Sekarang kita belajar yang disebabkan karena gejala alam. Gambar apa itu? Tanah longsor. Tanah longsor. Sampean pernah tahu tanah longsor? Tempat tinggalnya yang di desa, apakah pernah terjadi tanah longsor? Pernah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, tanah longsor ini Ustadzah ambil contoh yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Nah, ini akibat pergerakan tanah. Ya, tanahnya jatuh ya karena memiliki kemiringan yang curam. Nah, sedangkan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya cuma sedikit sehingga tidak ada yang menopang, menyebabkan tanah longsor. Selanjutnya, gambar apa ini? Aktivitas vulkanik gunung meletus. Vulkanik. Yang keluar ini apa ya? Apa yang keluar? Asap. Asap panas yang keluar ya akibat erupsi. Yang diambil Ustazah ini erupsi Gunung Raung di Banyuwangi tadi. Ya. Ini mengeluarkan asap panas, lama-kelamaan mengeluarkan magma ya yang panas. Selanjutnya gambar apa ini? Tsunami. Tsunami. Di Indonesia ada tsunami? Tahu. Di mana? Di Aceh ya. Pernah terjadi tsunami di Aceh. Nah, ini adalah laut besar yang disebabkan karena gerakan ya, gerakan dasar laut. Ya, akibat gempa tektonik di dasar laut menimbulkan gelombang tinggi. Nah, ini Ustazah ambil gambar tsunami di Jepang yang baru saja terjadi. Ya. Pernah tahu infonya tsunami di Jepang? Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu. Update ya. Nah, ini gambar apa ini? Angin topan. Angin topan. Ya. Angin topan. Ini disebabkan karena gejala alam ya. Karena 120 km per jam. Nah, ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Sekarang gempa bumi alam atau karena manusia ya? Alam. Tempat tinggalnya pernah terjadi gempa bumi? Enggak. Pernah. Pernah. Ada yang di mana? Yang pernah di mana? Tahu. Ya. Nah, ini akibat perubahan permukaan bumi. Ya. Ada gempa vulkanik karena gunung berapi, ada gempa tektonik karena yang bergeser, dan ada gempa runtuhan. Ya. Ada yang ditanyakan sampai Haus. Nah, ini teman-teman yang sering terjadi apa ini? Banjir. Banjir. Yang rumahnya pernah kena banjir. Rumahnya siapa yang pernah kena banjir? Pernah. Pernah aku. Rumahnya Pernah. banjir. Enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Bisa terjadi karena gejala alam, bisa terjadi karena aktivitas manusia. Apa bedanya? Kalau karena gejala alam itu karena curah yang tinggi, hujannya deras, 2 hari berturut-turut hujan deras. Nah, itu menyebabkan. Kemudian rumah kalian berada di dataran rendah. Nah, contohnya Gresik, ini dataran rendah. Ada yang rumahnya benjeng? Enggak. Enggak ada. Tapi pernah dengar cerita bencana banjir yang di Benjeng? Pernah ya? Nah, akibat meluapnya sungai. Nah, sekarang contoh kerusakan
kerusakan alam yang disebabkan karena manusia. Nah, gambar apa itu anak-anak? Asap. Bahkan Kebakaran. Asap Pabrik. Asap pabrik. pabrik. Nah, bisa Pencemaran udara. polusi udara, apalagi Cepat. bisa menyebabkan apa lagi? Hujan panas. Ya, hujan asam. Hujan asam itu bisa menyebabkan korosi, berkarat. Misalnya pagar rumah itu mudah berkarat. Patung-patung monumen, nah itu mudah terkena lumut, ya warnanya berubah. Selain itu mengurangi kesuburan tanah. Iya, pernah lewat di daerah Petro Kimia Pernah. sama KIG. Nah, Pernah. ya. Lihat rumah-rumah yang di samping jalan bagaimana rumahnya. Ya, banyak debu, banyak yang berkarat, pagar rumahnya, terus tanaman-tanamannya banyak yang layu ya. Enggak segar seperti biasanya, ya. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Pencemaran karena tumpahnya minyak. tumpahan minyak. Air laut karena tumpahan minyak. Nah, itu ada tangki ya yang membawa minyak bumi ya, yang pengeborannya dilepas pantai. Nah, itu kalau tangkinya bocor, nah itu bisa menyebabkan seperti ini, Nak. Atau tangkinya meledak, terbakar. Nah, itu bisa menyebabkan seperti ini. Akibatnya apa ya kira-kira? Menyebabkan apa? Pencemaran air, apalagi? Rusaknya terus. Oke, rusaknya terumbu karang, apalagi? Kurangnya air bersih. Berkurangnya air bersih. Iya, berkurangnya air bersih. Selanjutnya, nah ini apa ya, gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu? Eutrofikasi. Ada yang pernah tahu istilah eutrofikasi? Eutrofikasi itu anak-anak tertutupnya air akibat pertumbuhan air yang tidak terkontrol. Jadi tumbuhan airnya itu tidak normal. Ya, kenapa Ustazah kok bisa tumbuh terlalu banyak? Karena kandungan airnya itu banyak mengandung pupuk kimia. Nah, jadi ada petani yang menggunakan pupuk kimia pestisida berlebihan. Nah, kemudian terkena air hujan, ya, resapan airnya menuju ke sungai. Nah, itu sungainya menjadi banyak kandungan pupuknya. Akibatnya tanaman airnya tumbuh tidak terkontrol, tumbuh banyak. Akibatnya permukaan airnya tertutup tanaman. Kalau tertutup tanaman, ikan-ikan di dalamnya bagaimana? Mati. Ikan di dalamnya mati. Kenapa kok mati? Karena kekurangan oksigen sama cahaya matahari, tidak bisa masuk ke dalam air, ya. Paham? Ya, paham ya? Ekosistem airnya terganggu, kurang cahaya matahari, kurang oksigen karena tertutup tanaman air. Alga ini, ganggang hijau, eceng gondok, teratai, nah itu tanaman-tanaman air. Nah, ini apa? kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan. Ada yang pernah tahu kebakaran hutan? Pernah tahu. Pernah. Gimana? Di tol. Gimana? Di tol. Di mana? Di Pertamina. Di Pertamina. Di berita. Di berita, iya. Pernah di sampingnya lampu merah Masjid Agung, itu kan ada hutan. Nah, itu kan pernah terbakar ya. Nah, itu asapnya mengepul menutupi ruas jalan. Nah, ini karena aktivitas Aku di belakang, Us. Misalnya membuka lahan baru, hutannya dibakar, ya, supaya lebih cepat. Padahal ini berbahaya sekaligus menimbulkan polusi apa ya?
Darah. Darah. Nah, ternyata kebakaran hutan ini bisa disebabkan karena suhu yang tinggi. Jadi ranting-ranting pohon pada saat musim panas itu bergesekan ya. Bergesekan menimbulkan percikan api sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran. Ya. Oke, teman-teman, setelah dijelaskan Ustazah tadi, coba ya, Ustazah mau tanya ke teman-teman untuk mengecek pemahaman kalian. Sudah paham atau belum? Coba Misbah. Halo Misbah. Coba Ustazah berikan contoh kerusakan alam karena gejala alam. Apa tadi saja? Banjir, tsunami, Banjir, tsunami, ya. hutan, Nah, gempa bumi, longsor. Oke, good job. Terima kasih untuk Misbah. Tepuk tangan teman-teman untuk Misbah. Mana tepuk tangannya? Oke. Selanjutnya Ustazah mau tanya sama Belda. Oh, Ya, Belda? ya. Iya, Men. Hendra. Berarti Belda? Ustazah minta Kebakaran kerusakan alam akibat manusia apa? Apa ayo kerusakan alamnya? banjir, Pintai. Banjir, kemudian apa? kebakaran hutan, Kebakaran hutan, apalagi? tanah longsor. Tanah longsor ya. Terima kasih Belda. Tepuk tangan untuk Belda teman-teman. Oke. Teman-teman, ya supaya lebih jelas, di-share Ustazah tugasnya melalui WhatsApp grup ya, yang ditayangkan Ustazah. Ya. Bos, aku belum dapat buku PLH-nya. Ya, Bos. memang buku PLH-nya belum Sarah. datang, Nak. Bos, aku maaf dulu ya. Ya. Oke, coba lihat WhatsApp grupnya. Nah, itu sudah diberikan Ustazah tugasnya. Ya. Pertama, sudah dibuka WhatsApp grupnya. Nah, dilihat WhatsApp grupnya. Kayak lu aku. Ya, tugas yang pertama apa? Menjodohkan dan menarik garis komponen lingkungan yang tergolong kategori biotik dan abiotik ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik saja pada lingkungan sawah yang sudah di-share Ustazah di gambarnya itu ya. Kemudian yang ketiga, mengkategorikan kerusakan alam akibat manusia maupun karena gejala alam. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis kerusakan lingkungan akibat gejala alam atau manusia dan penyebabnya. Paham ya? Halo? Paham tugasnya yang diberikan Ustazah? Nah, nanti Bos, itu sama dikerjakan. kirim ke WA, tak? Ya, sudah dikirim Ustazah ke WA. Tugasnya cuma itu, tak? Ya, tugasnya 3 itu saja. Sama yang terakhir membuat clipping ya. Nanti mencari gambar di media cetak ya. Di koran boleh, ngeprint dari internet boleh. Nah, kemudian ditempel ya. Ditempel, kemudian dicari. Itu termasuk karena gejala alam atau karena perbuatan manusia. Paham?
Paham semuanya, Oh, Nak? jadi ngeprintnya itu kayak kebakaran Ya. gitu, Kak Us. Mm-mm. Banjir. Ya. Paham? Tanah longsor. Ya, betul. Paham. Heeh. Paham ya, tugasnya nanti difoto ke Ustazah hasilnya ya. Untuk yang soal yang difoto Ustazah itu bisa ditulis jawabannya saja, boleh. Nanti difoto ya. Oke, teman-teman. Sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Oke. Terima kasih teman-teman untuk Zoom meeting hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang cara-cara menanggulangi kerusakan alam. Ya. Untuk PLH minggu depan hari Kamis tentang cara-cara menanggulangi kerusakan alam. Paham? Paham. Ya. Paham. Oke. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Makan yang bergizi. Sudah berjemur? Belum. Sudah sekalian belum. Belum. Habis ini bisa berjemur sebentar 5 menit ya. Berjemur sebentar. Dan jangan lupa sholat duha hajat yang sudah sholat. Sudah. Sip, sudah Davi, pintar. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya, membaca surat Al-Asr. Oke, Davi silakan dipimpin. Let's pray. Innal insana lafi khusrin alladzina amanu illal ladzina amanu wa sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk PLH hari ini sudah berakhir. Ditunggu tugasnya ya, jangan lupa tepat waktu ditunggu Ustazah sampai jam 8 malam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan bisa live ya.